Distinguished ladies and gentlemen, may we have your attention, please? The second lecture will be started in a moment. Thank you. The committee, can you check that the Eurasia Foundation has joined the Zoom? Yes. Hello. Distinguished guests, ladies and gentlemen, without further ado, now we will continue the second keynote speech from Japan. He is the president of Eurasia Foundation, Japan. In this session, he will deliver the lecture about exploration of the eternal absolute truth. Where do we come from? What are we? And where are we going? This presentation will be presented online through video conference by Mr. Sato Yoji. It will be delivered in 30-minute presenting, and it is delivered in Japanese. This session will be interpreted and moderated by Dr. Diani Rizda. And after the sessions, it will be continued with the question and answer session. I would like to invite Dr. Diani to come to the stage as the interpreter as well as the moderator. Please welcome Dr. Diani Rizda. The stage is yours. Sato 理事長、よろしくお願いいたします。もう OK ですか？そうですか。はい。よろしくお願いします。よろしく。学生さんは皆さん会場にいるんですか？学生さんは会場にいる人もいますけれども、はい、オンラインで参加している人もいます。そうですか。はい。わかりました。それでは、パワーポイントをちょっと今入れてみますんで。Baiklah Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memandu, mendampingi Mr. Sato Yoji untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sato ini ke dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf saya tidak bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tapi izinkan saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. それではよろしくお願いします。それではスタートしてよろしいですか？はい、よろしくお願いします。Bolehkah saya memulainya katanya? ユーラシア財団の理事長の佐藤洋二です。今日、リスダ先生の通訳で90分のレクチャーよろしくお願いします。Nama saya Sato Yoji, saya adalah Presiden Eurasia Foundation dan saya hari ini akan menyampaikan materi kurang lebih 90 menit dan akan diterjemahkan oleh saya. Diani, dan biasa saya disebutnya Ibu Rizda kalau di Eurasia Foundation, jadi agak berbeda dengan sebutan saya sehari-hari. それではよろしくお願いします。お願いします。まず最初にですね、この財団の目的、方法、運営などについて、このパワーポイントをリスダ先生に読んでいただきます。Pertama-tama saya akan menyampaikan tentang tujuan dari Eurasia Foundation ini. それでは見えますか？このパワーポイント。はい、大丈夫です。見えます。それでは読んでください。Ya, jadi tujuan dari Eurasia Foundation ini adalah yang pertama memberikan kontribusi untuk menghapuskan pertikaian dari dunia dan menjadikan kehidupan masyarakat yang damai.
Dan yang kedua, program yang diselenggarakan, ini bukan metode ya, program yang diselenggarakan oleh Eurasia Foundation ini yaitu menyelenggarakan perkuliahan di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia, diharapkan dapat melakukan pertukaran pemikiran dengan mahasiswa yang masih muda tentang sejarah dunia, budaya, agama, politik, ekonomi, dan yang lainnya. Kemudian sifatnya itu netral, tidak mendapatkan bantuan dari negara atau politik tertentu. Jadi pembiayaan dari Eurasia Foundation ini adalah murni dari Eurasia Foundation, tidak ada sumbangan dari manapun. Foundation berperan sebagai platform yang terbuka sehingga berbagai perguruan tinggi di dunia dapat dengan mudah berpartisipasi. Nah, penyelenggaraan dari program Eurasia Foundation ini yaitu memberikan bantuan platform yang berfokus kepada Asia sejak tahun 2010 hingga saat ini ya. Dari tahun 2020 memperluas platformnya ke Eurasia. Jadi kita sampai 2019 itu namanya masih One Asia Foundation, sekarang sudah berubah karena jangkauannya sudah lebih luas menjadi Eurasia Foundation. Hai. Hai, ありがとうございます。ユーラシアファンデーションはですね、2010年から活動を続けて、現在12年、経ちますが、活動を続けていく上での大事な3つの原則があります。この3つの原則について、リスダ先生にまた読んでいただきます。はい。Jadi kegiatan Eurasia Foundation ini dimulai sejak tahun 2010 dan dalam perjalanannya ini kita berpijak kepada 3 prinsip ya. Yang pertama, tidak membedakan suku bangsa manapun atau negara manapun, negara tertentu. Yang kedua, tidak terikat oleh agama atau kepercayaan tertentu. Ini artinya bukan kita tidak mempercayai agama dan kepercayaan, tetapi kita tidak berpihak atau tidak terikat oleh agama manapun. Jadi agama apapun bisa berpartisipasi di dalam kegiatan Eurasia Foundation ini. Yang ketiga, tidak terlibat dalam ranah politik. Seperti sudah disampaikan tadi, kegiatan dari Eurasia Foundation ini sifatnya netral, pendanaannya juga netral, sehingga kita tidak terlibat dalam ranah politik. はい。この3つの原則、活動原則に沿ってですね、12年間の活動した結果がこの表に出ているようにですね、57の国と地域において665の大学がこのプログラムに関係しております。Ya, jadi dengan berpijak kepada 3 prinsip tadi, kami sampai saat ini kurang lebih sekitar 12 tahun ya sudah melaksanakan kegiatan ini di 57 wilayah di seluruh dunia. Kami tidak menyebutkannya di negara, tetapi di 57 wilayah di seluruh dunia di 665 perguruan tinggi. インドネシアにおいてはですね、13の大学がこのプログラムをすでに開設しており、4つの大学が今準備中というふうに見てください。Ya, dan di Indonesia sendiri ini sudah diselenggarakan di 13 perguruan tinggi. Yang pertama itu kami 2011 itu diselenggarakan di Universitas Pendidikan Indonesia dan menyebar ke berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia dari Indonesia Barat sampai ke Indonesia Timur. Dan SIPAR ini adalah perguruan tinggi swasta kedua yang menyelenggarakan program Eurasia Lecture Series ini. Ini ada 4 lagi perguruan tinggi yang sekarang sedang proses persiapan untuk menyelenggarakan kegiatan yang sama. 活動してきました。最初の10年間はアジアを中心に活動しておりました。今後はヨーロッパ、中東やヨーロッパの方に力を入れていきたいというふうに考えています。Ya, selama 10 tahun, kurang lebih 10 tahun kami menyelenggarakan kegiatan ini dengan berfokus ke wilayah Asia, jadi perguruan tinggi yang ada di Asia. Nah, setelah lewat 10 tahun kami mencoba mengembangkan kegiatan ini di Eropa dan Timur Tengah juga. それからアメリカが14の大学がもうすでにこのプログラムを
やっておりまして、2つが準備中ということで、アメリカの大学もこのプログラムにこれからどんどん参加していく状況にあります。Dan selain itu juga seperti data yang terlihat di sini, Amerika juga ada sekitar 14 perguruan tinggi yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Sehingga meskipun namanya ini asalnya One Asia, kemudian sekarang menjadi Eurasia, tetapi di dalamnya itu ada juga perguruan tinggi di Amerika dan di negara lain yang menyelenggarakan kegiatan ini. 財団、ユーラシア財団はですね、世界中のどの国へもですね、このプログラムを持っていくことは可能です。したがって、今後、世界中のあらゆる国にこのプログラムが拡大していきます。Jadi kegiatan-kegiatan kami ini bukan hanya di area Asia saja, tetapi sangat memungkinkan untuk diselenggarakan di negara-negara lain di luar wilayah Asia dan Eropa. 世界中の国々においてですね、できれば未来においてあらゆる争いがもうなくなってほしい。そのために今、世界の各大学の学生の皆さん方にですね、この財団のプログラムを通じてですね、お互いに理解をし合ってほしいなという活動をさらに続けていきます。Jadi tujuan utama dari Eurasia Foundation ini adalah menghilangkan pertikaian dari seluruh dunia. Jadi tujuan akhirnya adalah mengharapkan kehidupan yang damai di dunia ini, sehingga kami mengajak kepada para mahasiswa yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa di setiap negaranya, yang akan menjadi leader untuk mengikuti kegiatan ini, dan diharapkan memperoleh kesamaan pemikiran, memperoleh pemahaman tentang kehidupan yang damai di masa yang akan datang. 未来において地球上からすべての争いがなくなり、平和な世の中になる、そういう時が来るとすれば、それはおそらく地球上の人類がより真理に近づくことができた時だと思います。Menuju masa depan di mana kehidupan menjadi damai, tidak adanya pertikaian atau perselisihan di dunia, sehingga saat itu akan manusia itu mencapai kehidupan yang damai, dan bisa dikatakan manusia itu mencapai kepada singgi itu kebenaran, ya, kebenaran yang hakiki, yang absolut. 今日はですね、そういうことで、人類が真理に近づくための考え方、方法について、約 80% のレクチャーをですね、その真理についてどうすれば近づけるかという話をしたいと思います。Jadi pada kesempatan kali ini untuk mencapai tadi kehidupan yang damai, tentu kita harus bisa mendekati kepada kebenaran yang hakiki, dan bagaimana kita bisa mencapai kebenaran yang hakiki ini. Ini mohon maaf materinya mungkin agak sedikit berat dan berbau filsafat. Jadi mohon mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasannya. そして、この今日のレクチャーの最後の方にはですね、人類が未来において夢と希望が持てる、さらに前進できるような話をしたいと思います。Jadi pada akhirnya tujuan yang diharapkan manusia di masa yang akan datang ini memiliki Yume dan Kibo itu impian dan harapan. Jadi jangan sampai kita kehilangan impian dan harapan, kita menuju ke masa depan yang damai, masa depan yang baik dengan penuh impian dan harapan. Itu yang menjadi target dari kegiatan kami. まず最初にですね、真理について
真理とはどういうことを言うのかについて少しパワーポイントをリスラ先生に読んでいただきます。Pertama-tama saya akan memperkenalkan bagaimana atau apa yang dimaksud dengan kebenaran mutlak abadi atau di sini apa namanya ya Singji tadi atau absolute truth ini seperti apa. Jadi saya membacanya secara umum validitas hukum tidak ada yang bisa disangkal. Ini adalah proposisi konsisten bahwa tidak bertentangan dengan proposisi yang lain. Ketika dihadapkan pada keutuhan kebenaran abadi, tidak ada pertentangan atau perlawanan pada semua isu, seperti etnisitas, agama, politik, ekonomi, kapitalisme, sosialisme, komunisme, kesenjangan kaya dan miskin, tidak ada yang dapat disangkal. Pencarian pada keutuhan kebenaran abadi adalah tujuan utama dari semua agama. Tidak ada batas pengetahuan, tidak ada limit untuk berimajinasi, untuk dekat dengan keutuhan kebenaran abadi. Mungkin imajinasi dibutuhkan, termasuk kemampuan mental dan kekuatan keyakinan. Dalam hal ini saya percaya bahwa agama dan mekanisme kuantum adalah yang terdekat untuk mencapai keutuhan kebenaran abadi. それでは真理の2番目も読んでいただきます。Kemudian yang kedua, kebenaran mutlak dan abadi ini ada jalan untuk mendapat keutuhan kebenaran abadi. Hal ini dengan mengeksplorasi 4 proposisi, yaitu apa itu ego, kemudian apa itu manusia, apa itu hidup, apa itu substansi utama, ya, identifikasi ego yang mendasari sesuatu nyata tapi tersembunyi, ya, dari bendanya. Ya, sesuatu ada tergantung pada yang lainnya. Ya. Apa yang akan terjadi pada manusia ketika mendekati kebenaran? Kita ibaratkan tubuh manusia ini adalah hardware, kemudian ego itu adalah software, dan manusia ini sendiri adalah software. Dan di masa depan, umat manusia pada akhirnya akan beralih ke perangkat lunak manusia dari perangkat lunak ego. Hai, ここに出てる地球上のすべての人々の共通の命題が4つあります。これがここに出てる自我とは何か、人とは何か、生命とは何か、実体とは何か、この4つです。Jadi 4 hal ini merupakan 4 hal yang sifatnya universal yang terdapat yang bisa kita lihat dari seluruh manusia yang ada di dunia. Yang pertama itu tadi apa itu ego, kemudian apa itu manusia, apa itu hidup, dan apa itu substansi utama. この4つの答えの扉を開けることができれば、人類はその扉の先に、真理に近づける道が用意されていると思います。Ya. Apabila kita bisa mendapatkan jawaban dari keempat pertanyaan ini, maka manusia ini sudah mendekati kepada kebenaran mutlak atau kebenaran yang abadi. この4つのテーマについてですね、今日は少し皆さんと掘り下げてみたいと思います。Ya. Selanjutnya kita akan sama-sama berdiskusi tentang keempat tema atau keempat pertanyaan ini. まず1番目のですね、自我とは何かについて少しお話しします。Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu ego. 皆さんは理事長佐藤の話を今聞いています。そしてその話を分析して、さらに皆さんが皆さんの考えをまとめることができる皆さんの自我が存在しています。Para hadirin sekalian di sini hari ini menyimak pembicaraan saya, kemudian setelah menyimak itu melakukan analisis, dan analisis yang sudah dilakukan itu disampaikan atau disimpulkan, maka disitulah terdapat ego atau apa yang dinamakan ego tadi. まず自我について2つ
皆さんに質問をします。Selanjutnya saya akan bertanya dua hal kepada para hadirin semua di sini tentang ego itu apa. 今、皆さんにはそれぞれ、別々の独立した自我がそれぞれの皆さんに存在していますが、その自我は皆さんの体のどの部分にあると思いますか？これが一つ目の質問です。Pertama, pertanyaan saya, ini mohon diperhatikan para mahasiswa di sini. Yang pertama, kita semua ini memiliki ego. Dan yang akan saya tanyakan, ego tersebut adanya di dalam diri kita itu, di dalam tubuh kita itu di bagian mana? Mungkin ada yang bisa jawab. Kotaete moraimasu ka? いや、時間がないので、こちらで、この一つ目の質問に対して今まで450ぐらいの大学の学生の皆さんに質問してきたところ、実に様々な答えが返ってきました。Dan sebetulnya pada saat saya memberikan kuliah secara langsung, ini saya sudah bertanya kepada mahasiswa dari 470 perguruan tinggi di dunia dan itu muncul berbagai jawaban atas pertanyaan ini. その答えの代表的なものを申し上げますと、頭にある、目にある、口にある、耳にある、手にある、足にある、体全体にあるというような答えが多かったです。Sebenarnya biasanya kita interaktif dengan mahasiswa, tapi karena kita sekarang waktunya terbatas, biasanya jawaban dari pertanyaan ini ada yang menjawab bahwa ego itu ada di kepala, katanya ada juga yang menyebutkan ada di mata, ada di tangan, ada di kaki, ada di seluruh tubuh kita. 皆さんはですね、近代的な総合病院でどれだけ検査を受けても皆さんの自我が皆さんの体のどこにあるかというのは出てきません。Dan ini kalau kita lakukan pengecekan di rumah sakit yang paling canggih di dunia sekalipun, kita tidak akan bisa menemukan di mana letak ego itu berada. それは自我というものが見えない存在ですから、いくら検査しても出てきません。しかしながら、間違いなく皆さんにはそれぞれの自我が存在しています。Kenapa tadi kita cek di rumah sakit yang canggih pun kita tidak bisa menemukannya, karena namanya ego ini merupakan sesuatu yang ada tetapi tidak terlihat oleh mata, tetapi yakin bahwa ego itu ada. 二つ目の質問はですね、今、皆さんに存在しているそれぞれの自我は、皆さんが赤ちゃんで生まれたときに、すでに赤ちゃんの体の中に皆さんの自我の種みたいなものでも存在してたんでしょうか、なかったんでしょうか。これが二つ目の質問です。Dan pertanyaan kedua, kan tadi kita sudah tahu bahwa kita itu punya ego. Nah, apakah ego itu sudah ada sejak kita lahir atau bagaimana? この二つ目の質問の答えにですね、大変近い、実験をされた王様がいらっしゃいました。Untuk pertanyaan kedua ini ada dua penelitian, dulu sudah melakukan penelitian, yaitu pada zaman ini yang nomor 1, nomor 2 ya, Raja Frederick. 西暦1200年の頃、ヨーロッパにフリードリヒ2世という王様がいらっしゃいました。Jadi kira-kira abad 12 itu di Eropa itu ada Raja Frederick II. その王様はですね、家来の兵隊たちを集めて命令をしました。Kemudian sang raja memerintahkan kepada para pegawainya untuk memerintahkan kepada para pegawainya. その兵隊たちの奥さん、それぞれの奥さんはお腹が大きくて、1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後、赤ちゃんが生まれてくる、
そのような奥さんを持っている兵隊たちに命令をしました。Perintahnya seperti apa? Yaitu memerintahkan kepada para tentaranya yang memiliki istri, ya. Apabila istrinya hamil, itu disuruh dikumpulkan. 赤ちゃんが生まれたその時から赤ちゃんの名前を呼んではいけない。また赤ちゃんに話しかけてもいけない。そして赤ちゃんが成長していく上で最初に赤ちゃんがしゃべる言葉を紙に書いて王様に持ってきなさい。これが命令でした。Jadi perintahnya itu setelah ibu-ibu yang hamil itu dikumpulkan, kalau nanti ibu-ibu itu melahirkan, setelah anaknya lahir, tolong jangan diberi nama, jangan diajak bicara, jangan diajak berkomunikasi. Nah, ketika bayi tersebut tumbuh menjadi besar dan dia mulai bisa berbicara, kata-kata apa saja yang keluar dari bayi itu tolong itu dicatat. Itu perintahnya. 王様の考えは赤ちゃんは神様からのプレゼントであるから他の人たちが余計なことを赤ちゃんに一切聞かせなければ最初に赤ちゃんがしゃべる言葉は神の言葉に違いない。そう考えて命令をしました。Jadi saat itu raja berpikir katanya bahwa anak itu, bayi itu adalah hadiah dari Tuhan katanya. Jadi meskipun manusia atau orang tuanya tidak mengajak bicara bayi tersebut, dia yakin kalau suatu waktu dia bisa berbicara, kata-kata itulah adalah kata-kata dari Tuhan katanya. すべての赤ちゃんたちは15、6歳まで生きてすべて死んでしまいました。Ya. Dan ternyata apa yang terjadi, bayi yang telah lahir itu hanya bisa bertahan sampai umur 15 tahun. Dan setelah 15 tahun, anak tersebut meninggal dunia. すべての赤ちゃんたちは言葉も文字も理解しない。ただ生きている生物として食べること、寝ること、排泄することだけの人生で15、6歳で死んでしまいました。Jadi selama itu bayi-bayi tersebut itu hanya tumbuh secara fisik saja, dia tidak bisa berbicara, tidak bisa berkomunikasi, yang bisa itu hanya makan, tidur, dan buang air saja. Dan meninggal saat usia 15 tahun. 15、6歳ですから歩くことはできます。したがって歩いて外に出ることもできます。外に出て動物の鳴き声とか、季節の変化とか、その刺激によってそれぞれの自我はもっと発展するはずだったんですが、全く自我がゼロの状態で、15、6歳で死ぬ時まで全く発達しないでゼロの状態で死んでしまいました。Jadi seharusnya anak-anak tersebut ketika berusia 15 tahun dia tentu bisa berjalan-jalan keluar, bisa mendengar suara-suara binatang atau suara-suara alam yang lain dan merasakan perbedaan atau perubahan cuaca, akan tumbuh kembang, tetapi kenyataannya di usia 15 tahun itu anak-anak tersebut meninggal dunia. このことによってですね、生まれた赤ちゃんには自我の種のようなものがないというふうに考えられます。Ya, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa ego itu tidak ada atau tidak terbawa atau tidak ada sejak bayi itu lahir. 生まれた赤ちゃんに自我の種がない。でも皆さん方はそれぞれ立派な自我が存在しています。ということは生まれた後どのように自我が形成されているかが問題になります。Kalau begitu kan kita semua memiliki ego. Sedangkan pada saat lahir, ego itu tidak ada, bukan bawaan sejak lahir. Jadi bagaimana terbentuknya ego dalam diri kita? 今ここに赤ちゃんの絵があります。Ya, di sini ada gambar, kita lihat bersama-sama ada gambar bayi. この赤ちゃんをたまたま日本人の男の子の名前、太平という名前をつけました。Nah, dan bayi ini anggaplah kita beri nama Taihei. Taihei itu nama putranya sebetulnya.
赤ちゃんが生まれたその時からお父さんお母さん、親戚の人、近所の人、毎日この赤ちゃんを見ては、太平ちゃん、太平ちゃん、もう一日何十回、ずっとこの名前を呼び続けます。Sejak bayi ini lahir, tentu keluarga semuanya memanggil bayi ini ya. Dalam sehari mungkin ada sekian puluh kali atau sekian ratus kali dipanggil Taihei, Taihei, Taihei. この太平という一定の音波が呼び続けられる。これも10ヶ月間で、おそらく何万回、何十万回という一定の音波が赤ちゃんの体にぶつけられると思います。Sehingga sejak bayi itu lahir dan diberi nama dan diberikan sebutan, diberi panggilan, maka tiap hari itu akan masuk ke dalam kepala atau ke dalam diri anak ini gelombang yang sama, Taihei, Taihei, karena namanya Taihei, terus aja sampai bayi itu berumur 10 bulan. Maka disitulah mulai muncul yang namanya ego atau self. 10ヶ月から約1年近くなると、もうこの赤ちゃんはもう、歩き始めます。で、その時、この赤ちゃんに太平呼ぶと、その赤ちゃんは呼ばれた方に、よちよち歩いてきます。もうその時は、この赤ちゃんの体の中に、太平ザセルフ、一番最初に赤ちゃんの体の中に太平自己が成立したということになります。Setelah umur 10 tahun dan menjelang 10 bulan dan menjelang 1 tahun, si anak ini kan biasanya mulai bisa jalan ya. Begitu dipanggil namanya, maka dia akan berjalan menuju sumber suara tersebut. Maka disitulah mulai tumbuh atau mulai muncul social self atau social self di dalam diri anak tersebut. そしてさらにですね、この太平のザ・セルフ、自己がさらに成長していく過程で多くのタイトルの服を身につけていくことになります。Seiring dengan perkembangan the social self tadi, maka dia akan mengenakan atau memakai berbagai julukan atau berbagai pakaian ya, di sini pakaian dalam artian abstrak. 最初のタイトルの服は太平は男の子よ。そして次は幼稚園生、小学生、中学生、高校生、大学生というこのようなタイトルの服のことをザ・ソーシャルセルフ、ガコと言います。Ya, maaf tadi pada saat 10 bulan kemudian dipanggil nama itu self. Nah setelah dia tumbuh kembang, maka dia akan tumbuh atau muncul di dalam dirinya bahwa dia itu sebagai anak laki-laki. Setelah dia masuk ke TK, mungkin dia akan mengenakan julukan atau title dia sebagai anak TK, murid sekolah TK. Atau setelah SD dia sebagai murid SD. Setelah SMP dia sebagai murid SMP, SMA, perguruan tinggi dan seterusnya. Maka disitulah muncul apa yang dinamakan the social self. この最初の1年間で名前を呼ぶことによって形成された自己、ザ・セルフ、そしてその後タイトルの服を着ていくガコ、ザ・ソーシャルセルフ。この2つを合わせて、イーゴ、自我と言います。Ya. Jadi anak itu dari sampai umur 10 bulanan itu dia dipanggil nama sehingga dia muncul self-nya, dan setelah dia tumbuh kembang dia mengenakan berbagai julukan atau sebutan atau panggilan, maka muncul di situ apa yang dinamakan the social self. Maka gabungan dari self dan social self inilah yang dinamakan dengan ego. もし皆さんがですね、将来結婚して赤ちゃんができました。生まれた時から10ヶ月間名前を呼ばないとどうなるでしょうか。
Kalau teman-teman semua di sini nanti menikah, kemudian punya anak, dan anaknya lahir, barangkali mau mencoba, nanti anaknya tolong selama 10 bulan jangan dikasih nama, jangan diberi panggilan apapun, maka akan seperti apa jadinya? 10ヶ月間、名前を呼ばない、話しかけもしないとですね、要するに自己ができません。そしてその自己がタイトルの服の画庫もできません。したがって全く言葉も文字もわからない白痴、要するにフリードリヒ2世がやった実験のようになると思います。Jadi kalau misalnya tidak diberi nama, maka dia tidak akan muncul self-nya. Begitu juga selanjutnya dia tidak akan muncul social self-nya dan akan kosong di pikirannya, maka akan terjadi apa yang seperti yang dilakukan oleh Raja Frederick II tadi. ここまでの話はですね、生まれてきたのは体の方ですね。まず体が生まれてきました。そして外から名前を呼ぶことによって自己が体の中に形成される。そしてその自己がさらに外の環境からタイトルの服を着ていくことによって、我己が出来上がり自我形成していくという話を今しました。Jadi karena itu eksperimen yang sangat berbahaya, saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk melakukan itu ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, setelah anak lahir, kemudian diberi panggilan, diberi nama, maka akan tumbuh ego. Seiring dengan tumbuh kembangnya itu akan muncul social self dan terbentuklah di situ apa yang namanya ego pada diri manusia. Jadi manusia ini terlahir fisiknya itu dalam bentuk tubuh manusia, tetapi ego ini muncul setelah dia lahir dan mendapatkan nama, panggilan, dan sebutan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. ここまでの話は、生まれてきた体、それから自我ですね、イーゴというのは、もともと一緒じゃなくて別々のものであるということを皆さんに言いたかったんです。Ya, jadi saya ingin menekankan bahwa tubuh kita secara fisik yang lahir ini tidak bersamaan munculnya dengan ego pada diri manusia. Ini merupakan satu substansi yang berbeda. 体が成長するためには食べ物を食べて栄養を取れば体は成長します。Ya, jadi tubuh ini untuk manusia itu untuk tumbuh kembang tentu memerlukan nutrisi. 自我が成長するためには特別なエネルギーが必要です。Sedangkan ego ini untuk tumbuh kembangnya ini memerlukan energi yang khusus. 特別なエネルギーというのは4つあります。1つは言葉、2つ目は文字、3つ目は数字の数ですね。それから4つ目が名前の名。この4つが特別なエネルギーとして必要です。Yang dimaksud energi yang khusus di sini ada 4 macam. Yang pertama adalah bahasa, kata atau bahasa. Yang kedua itu huruf, artinya membaca. Yang ketiga angka, ya kemampuan berhitung. Dan yang keempat adalah memiliki nama. 例えばですね、この世の中から言葉が消えてなくなったら皆さんもコミュニケーションとても難しくなりますね。Ya, misalnya di dalam kehidupan kita ini kita tidak ada bahasa atau tidak ada kata-kata, maka kita tidak akan bisa melakukan komunikasi. 2つ目の文字がこの世の中からなくなってしまうともう本がありません。すべての研究がもう不可能になります。Dan kalau di dunia ini tidak ada yang namanya huruf, maka kita kan tidak akan mengenal apa yang namanya buku. Dan Bapak Ibu dosen juga tidak akan bisa melakukan penelitian. そして3つ目の数がなくなるとどうなるか。まずですね、マネー、お金は数ですから、お金がもうこの世から消えてなくなります。Dan yang ketiga, kalau di dunia ini tidak ada yang namanya angka, maka kita juga tidak akan kenal dengan namanya uang, karena kita tidak bisa menghitungnya. お金以外にもですね、
皆さんは音楽をよく聞くと思います。この音楽は音波、振動数という数字で成り立っているもんですから、この音楽も消えてなくなってしまいます。Kemudian dengan kita juga biasanya mendengar musik, tetapi musik itu kan ada nada-nadanya, tetapi dengan adanya angka maka itu juga tidak akan bisa kita kenal. そしてさらにこの数の中にはですね、皆さんは見えるもの、それから例えば映画とかですね、素晴らしい絵を見る、それが見える仕組みというのは光の波の振動数、光波振動数という数が介在していて、それがよく認識できる、見えるという仕組みになっています。Ya, dengan adanya angka, huruf dan kata ini kita bisa melihat gambar, kita bisa melihat film atau apapun, dan kita juga bisa mendengar gelombang-gelombang suara. それから4つ目の名前の普通名詞、固有名詞、たくさん皆さんは名前を覚える、また一つの例えばバンドンというインドネシアのバンドンというね、大変素晴らしい景色の素晴らしい環境の場所、もう皆さんはこのバンドンというだけで共通のイメージを持つことができますね。Ya, dengan adanya nama juga kita bisa membayangkan satu tempat, misalnya dengan nama Bandung, kita bisa terbayang Bandung itu kota yang asri, kota yang indah, kota yang nyaman, seperti itu. 名前の中にはですね、こういった固有名詞とか普通名詞の他にも、画庫名というですね、タイトルの名前があります。このタイトルの名前は自我を形成していく上でとても重要な役割を担います。Ya, nama itu ada nama pada umumnya, secara umum ada juga nama yang khusus. Dengan adanya nama ini maka akan ada yang substansi yang namanya title, sebutan. 例えば皆さんは大学生というタイトルがあります。Misalnya teman-teman semua di sini julukannya atau sebutannya sebagai mahasiswa. さらに皆さんは大学院で勉強して博士課程を修了すると博士というタイトルを手にすることができます。Kemudian setelah lulus S1, meneruskan S2, meneruskan ke S3, maka julukannya atau namanya juga akan berubah menjadi seorang doktor. さらにですね、このタイトルの中には人種とか民族、これもタイトルの名前に入ります。Kemudian di antara title atau sebutan ini ada suku bangsa, ada ras di situ di dalamnya. 皆さんはほとんどの方は留学生を除くとインドネシア人だと思います。Ya, dan di antara kita juga semua punya satu title sebagai seorang orang Indonesia. しかしですね、皆さんの細胞から DNA をいくら調べてもですね、その DNA の中にはインドネシア人であるという情報はありません。Tetapi kita kalau melakukan tes DNA di rumah sakit manapun yang paling canggih di dunia, kita tidak akan bisa menemukan DNA kita sebagai orang Indonesia. しかし皆さんはインドネシア人として認識しているということは、いつどのようにしてインドネシア人を認識した、これが問題になります。Nah, sekarang yang menjadi masalahnya kita kan sekarang memiliki julukan, memiliki title sebagai orang Indonesia. Jadi kapan title sebagai orang Indonesia dan bagaimana itu terbentuknya di dalam diri kita? 皆さんが赤ちゃんで生まれた時には、その赤ちゃんの体の DNA には民族も国籍も全くありません。
Jadi pada saat seorang bayi lahir, di dalam tubuh bayi itu tidak akan bisa kita temukan apa yang namanya suku bangsa dan tidak akan kita temukan kewarganegaraan. 皆さんが学校へ行く、おそらく小学校3年生ぐらいの時に、学校の先生、またはお父さんお母さんから、何々ちゃんはインドネシア人だよというふうに教わり、その認識を生涯ずっと持って、インドネシア人を演じていくということになります。Jadi kira-kira ya setelah masuk SD, mungkin kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3, guru itu menjelaskan dan kamu itu sebagai orang Indonesia loh, kamu ini misalnya orang Sunda atau bagaimana. Dan ini terus title ini akan dibawa sampai dia dewasa, sampai kapanpun. 世界中現在78億、すべての方たちは生まれたばかりの赤ちゃんの時には民族国籍はありません。 Jadi kita bisa simpulkan bahwa 78 miliar penduduk dunia ini pada saat lahir mereka tidak punya yang namanya kewarganegaraan dan tidak punya atau tidak membawa suku bangsa tertentu. 小学校3年生ぐらいの時に、教育の上で、それぞれの民族とか国名、国をですね、教えられて、それを認識してずっと生涯持っていくという仕組みになっています。 Jadi kurang lebih tadi usia SD level dasar baru kita menyadari tentang bahwa kita ini sebagai orang Indonesia, suku bangsanya apa, dan itu terus dibawa sampai kapanpun. 世界中のすべての方々がこのことを、この仕組みを正確に理解することができれば、この地球上のすべての人々はホモ・サピエンスの一種類しか存在してなくて、国とか民族とかいうものは生まれた後の教育によってですね、その認識がそれぞれしていったというようなことになります。 Sehingga kalau kita bisa memperhatikan atau melakukan analisis terhadap proses ini, maka kita akan menyadari bahwa seluruh manusia yang ada di dunia ini akan merasa bahwa dia ini sama-sama sebagai manusia, sebagai Homo sapiens, ya. Dan yang namanya kewarganegaraan, yang namanya suku bangsa itu akan tumbuh dan disadari karena adanya pendidikan di dalam kehidupannya. 次にですね、人間とは何かというテーマをお話しします。 Ya, jadi apa yang saya sampaikan tadi merupakan dasar untuk memahami bagaimana kita bagaimana posisi kita di dalam hidup ini sebagai apa. Di sini ada beberapa rujukan tentang hasil penelitian apa yang dinamakan manusia. 今ここに5名の、大学の先生方の人間とは何かのワンセンテンスずつ表になっています。 Ya, di sini ada one sentence satu pendapat dari 5 orang para peneliti di dunia, di Jepang ini banyak khususnya. 上から2つ目の仏骨山本教授のこのセンテンスをリスダ先生に読んでいただきます。 Ya, saya akan membacakan pendapat dari Yamamoto Bukotsu, yaitu seorang profesor dari Ryukoku University Jepang. Yamamoto mengatakan bahwa semua agama dan studi adalah untuk mencari apa yang dinamakan oleh manusia itu. Dan sampai saat ini belum ada jawabannya. Ya, ini diambil dari Ningen Gaku Koza, ya, lecture series on anthropology di Radio Kansai tahun 76. この5名の学者の先生方以外にもですね、理事長の佐藤は世界の哲学の先生と会ってですね、対話を重ねてきました。
Dan selain para peneliti ini, saya juga selama berpuluh-puluh tahun sejak saya muda, saya berkeliling dunia untuk mencari ya secara filsafat itu mempelajari filsafat dan mencari apa itu yang namanya manusia. そして理事長佐藤はですね、先生方に人間とは何でしょうかという質問をしたところ、ほとんどの哲学者、学者の先生方の返ってくる答えは、ミスター佐藤、人間とは何か、その答えはよく分かっていないんですという答えが返ってきました。Dan dari pertanyaan yang saya sampaikan kepada para peneliti ini, mereka memiliki jawaban yang sama bahwa mereka sendiri tidak tahu apa itu yang namanya manusia. 少なくとも理事長佐藤はですね、当然に人間として何十年も生きてきたところ、先生方から人間とはよく分かっていませんという答えが来たとき、あるショックを受けました。Dan saya sendiri sebenarnya sangat shock katanya mendengar jawaban bahwa mereka tidak tahu apa yang dinamakan manusia itu sebenarnya apa, sesungguhnya apa. そして24年間にわたってその答えをいろいろ考えてきた結果、ある結論に到達しました。Dan saya selama perjalanan sekurang lebih 25 tahun, akhirnya bisa menyimpulkan katanya apa itu manusia. この結論は、世界の哲学者の先生方には答えはなかったんですが、理事長の佐藤が佐藤の考えとしてある結論に到達したんです。Dan meskipun 5 orang peneliti ini tidak memberikan jawaban yang memuaskan bagi saya, dan saya mendapatkan jawaban versi saya sendiri, katanya, versi Sato. その答えというのは、皆さんも含めて地球上78億すべての方たちは人間ではないというのが結論に到達した答えでした。Dan apakah kesimpulan dari saya ini bahwa seluruh yang ada di dunia ini, termasuk saya dan teman-teman yang ada di sini, semua itu bukan manusia. おそらく皆さんはですね、他の方からあなたは人間じゃないって言われたらば、おそらくまず怒りが出てくるし、人間じゃなかったらじゃあ何なのか説明しなさいというふうに相手に言いたいと思います。Saya yakin katanya Bapak Ibu semua teman-teman di sini kalau mendengar pernyataan saya bahwa Bapak Ibu semua termasuk saya di sini itu bukan manusia, mungkin akan marah ya. Kalau memang saya bukan manusia, jadi saya itu apa katanya. そこで、皆さんに説明いたします。 Baiklah, saya akan jelaskan di sini. 人間というのは世界中の78億すべての人を含めてこの言葉と文字が使えます。Ya, jadi orang di sini yang ada di dunia, penduduk dunia ini sekitar 7,8 miliar pribadi ini, dia menggunakan bahasa untuk berbicara dan berkomunikasi. 人間の反対語、これは78億分の1のそれぞれの自我です。 Nah, yang kemudian lawannya, kebalikannya ini self ini atau ego ini adalah 1/7,8 miliar. したがって現在の世界、今の世の中は人の世の中、人間の世の中というよりは自我の世の中、自我の世界といった方がより正確だと思います。 Ya, jadi yang lebih tepat ya kalau manusia itu orang itu adalah bentuk fisik yang terlahir ke dunia, sedangkan yang 1/7,8 miliar itu adalah self atau ego, maka di sini yang ada di dunia ini sesungguhnya adalah kumpulan dari self atau ego. 残念ながら人類はですね、
それぞれの独立した自我を形成するところまでは到達したんですが、まだ人の世の中、人の世界まで到達してないと思います。Jadi manusia ini sekarang sudah yang kita semua ini sudah mendapatkan julukan sebagai manusia dan memiliki ego, tetapi belum mencapai sepenuhnya status kita sebagai manusia. それでは近い将来、未来、人類が人の世の中になるということはどういうことか少し説明します。Jadi bagaimana kita semua ini agar menjadi manusia itu harus bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? 皆さんの体は38兆の細胞でできています。Ya, jadi di dalam tubuh manusia ini terdiri dari jutaan sel ya dalam そ tubuh. れぞれの細胞にはですね、皆さんの体を 100% 形成することができる情報、すなわち DNA があります。Dan kita di dalam jutaan atau mungkin puluhan juta sel yang ada di dalam tubuh kita ini berkumpul menjadi 100% membentuk sebuah informasi atau apa yang kita namakan dengan DNA. 皆さんの髪の毛、これはですね、DNA の情報の中の 0.01% ぐらいの情報で髪の毛が存在しています。Misalnya rambut kita ini terbentuk dari 0,01% informasi yang ada di dalam tubuh kita atau DNA yang ada dalam tubuh kita. 皆さんの皮膚も爪もそれぞれ 0.01% ぐらいの情報でそれぞれ形が作られています。Kemudian kulit muka kita juga ini terbentuk dari 0,01% DNA yang ada di dalam tubuh. そして38兆の細胞、これは実に見事にそれぞれの役割を分担して全体として大変に調和が取れた素晴らしい機能を持った体が作られています。Dan dari jutaan sel yang ada di dalam tubuh kita ini semuanya memerankan peranannya masing-masing sehingga terbentuklah satu tubuh manusia yang perfect, yang sempurna seperti yang kita miliki saat ini. この体と同じように将来、未来ですね、地球上の78億のすべての方がそれぞれの役割を分担しながら全体で見事に調和が取れて争いがない世の中が訪れたときに初めて人の世の中、人間の社会という言葉が使えます。Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam tubuh kita ini ada DNA yang membentuk rambut, membentuk kulit dan berbagai fungsi lainnya sehingga kesatuan dari itu menjadi 100% sehingga kita terbentuklah menjadi sosok tubuh manusia yang sempurna seperti sekarang. Maka dalam kehidupan kita pun pada saat 7,8 miliar pribadi manusia yang ada di dunia ini, apabila mereka melakukan kehidupannya dengan baik, dengan damai, maka akan terbentuklah semuanya itu menjadi pribadi manusia yang sesungguhnya. 今、世界中78億の方々はホモ・サピエンスという一種類です。Jadi yang kita sebut sekarang penduduk dunia ini kurang lebih 7,8 miliar penduduk dunia ini hanya sebagai Homo sapiens saja, sebagai manusia secara fisik. このホモ・サピエンスは20万年前にアフリカで出現したと言われています。Dan kita tahu kalau kita melihat perkembangan sejarah Homo sapiens itu berawal dari menurut penelitian ya berawal di Afrika dan melewati perkembangan kehidupan sampai menjadi manusia seperti そして今から8万年前にアフリカから世界のそれぞれの地域に移動していきました。
Dan kemudian setelah manusia atau Homo sapiens itu ada dan berkembang ke berbagai wilayah di seluruh dunia dari Afrika. そして今から4万年ぐらい前に人類は最初に言葉というエネルギー、特別なエネルギーを持った道具を手に入れました。 Dan Homo sapiens tersebut dari sejak awal mengenal apa yang namanya bahasa atau kata-kata. そして今から約6000年前に文字と数というエネルギーを手に入れました。 Kemudian selain kata-kata, juga kurang lebih 6.000 tahun yang lalu manusia mulai mengenal huruf dan angka. この言葉と文字と数、この組み合わせによって見えるものに名前をつけていきました。 Sehingga setelah manusia itu mengenal kata-kata, mengenal huruf dan mengenal angka, maka dia akan bisa memberikan nama terhadap sesuatu atau substansi yang bisa terlihat. この言葉、文字、数、名前の名、この4つの特別なエネルギーを使いながら人類はそれぞれの独立した自我を形成するところまでたどり着きました。 Sehingga jadilah manusia sebagai satu pribadi dari yang terbentuk dari tadi bahasa, tulisan atau huruf, angka dan nama. 残念ながらまだ人類はその次の状況ですね、人になるという状況まで到達しておりません。 Sayang sekali pribadi manusia yang terlahir tadi yang sudah mengalami perkembangan ini belum mencapai yang disebut sebagai manusia secara seutuhnya. 現在の世界はいわば三次元の世界といって、自我、それぞれの自我がぶつかり合うこの世界、これが三次元の世界です。 Ya, jadi kita nanti akan mencapai kepada step selanjutnya, sebagai ego manusia itu seperti apa. そして人類はですね、この三次元の世界である以上、この争いが絶えません。 Ya, dan level selanjutnya yang diharapkan adalah manusia bisa menghilangkan berbagai pertikaian, berbagai perselisihan dari muka bumi ini. この三次元の世界から4次元、5次元、5次元の世界にアセンション、次元上昇していく今過程にあります。 Jadi kita ini mengalami perubahan dari berbagai step tadi, step yang lahir sebagai manusia secara fisik, kemudian masuk ke level kedua, level ketiga di mana tidak ada pertikaian, kemudian nanti naik lagi ke level berikutnya, terus saja berkembang seperti itu. 5次元の世界においてはですね、3次元と比較すると道徳的にも倫理的にもかなりレベルが上がってですね、もうそこではお互いに争って競争したりするのがもう卒業していると思います。 Ya, jadi seiring dengan berkembangnya level tersebut, maka manusia ini akan semakin ke sana kalau misalnya dia berkembang sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka akan menjadi levelnya akan semakin tinggi. Tidak akan ada lagi pertikaian, tidak akan ada lagi perselisihan di muka bumi ini. ここまでのところを少しまとめますと、この大きなリンゴの絵を見てください。 Ya, selanjutnya kita perhatikan gambar apel di sini. このリンゴを地球というふうに考えてください。 Kita anggap apel ini adalah bumi. この地球上にはですね、例えば政治とか経済とか法律とか芸術とか、あらゆる専門の分野が無数に存在しています。 Di dalam hidup kita ini, di dalam kehidupan kita di bumi ini ada berbagai ilmu pengetahuan seperti di sini ada politik, ekonomi, hukum, seni dan seterusnya. それぞれの専門の分野を
さらに深く研究を重ねて掘り下げていくと、最終的にこのリンゴの中心、芯のところで、すべての研究テーマが共通のテーマに行き着きます。Kalau kita melakukan penelitian dan terus menggali penelitian itu lebih dalam, baik itu dari perspektif politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan yang lainnya, maka pada akhirnya dari kesemua bidang ini akan bertemu dengan 4 masalah yang sifatnya universal. この共通のテーマというのは4つあって、自我とは何か、人間とは何か、生命とは何か、実体とは何か、この4つになります。Jadi 4 masalah yang sifatnya universal dari sekian banyak ilmu pengetahuan yang ada di bumi ini atau di dunia ini, ada 4 ya tadi. Yang pertama self atau ego itu apa, manusia itu apa, kehidupan itu apa, dan substansi pokok itu apa. 1番と2番は一応説明を終わりまして、これから3番、生命とは何か、4番、実体とは何かの話に入っていきます。Ya, tadi saya sudah sedikit membahas tentang apa itu ego dan apa itu manusia. Selanjutnya kita akan bahas juga apa itu kehidupan dan apa itu substansi pokok. 生命とは何かについて、このパワーポイントをリスダ先生に読んでいただきます。Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kehidupan atau life. Ya, kehidupan di dalam bahasa Jepang ini terdiri dari 2 huruf kanji yang berbeda. Ya, kalau yang belajar bahasa Jepang mungkin akan kenal dengan ini kanji sei dan yang sebelahnya adalah kanji mei. Ya, yang kedua huruf ini berbeda ya, tapi disatukan menjadi kehidupan artinya. Sei di sini adalah substansi seperti binatang, tanaman dan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup yang dapat dilihat dengan mata, artinya yang kasat mata yang dapat diamati dengan penglihatan. Kemudian makhluk hidup ini tentu tidak terlepas dari apa yang namanya kematian. Jadi artinya di sini semua makhluk hidup pada akhirnya akan mengalami kematian. Sehingga sei dan si ini huruf mati, bukan huruf mati, kanji mati merupakan satu paket. Artinya ada kehidupan pasti ada kematian. Nah, sedangkan mei ini artinya jiwa atau nyawa. Jadi semacam energi yang dapat membangkitkan seluruh makhluk hidup yang terlihat oleh mata. Kalau tadi ini secara fisik, kalau mei ini adalah jiwa yang bisa menghidupkan atau membangkitkan raga gitu ya. Jadi kalau tadi itu mungkin raga ya kalau bahasa ininya, dan ini tidak dapat diamati dengan penglihatan. Jadi semua makhluk hidup dapat hidup karena tersambung antara tadi yang sei ini substansi ini dengan apa yang namanya jiwa atau nyawa. 例えばですね、今理事長の佐藤は生きています。生きているから喋ることができるし、心臓も動いてるし、体温もあります。Ya, misalnya saya sekarang, saya kan ini sebagai Sato, saya hidup, saya bisa berbicara. Dan jantung saya berdetak, nadi saya berdenyut. 今日のレクチャーが終わってですね、このビルディングの外に出たときに、運が悪く車にはねられて五輪中死んでしまったとします。Ya, anggap saja ini bukan Sato ya, siapalah seseorang. Jadi begitu selesai kegiatan ini, pergi keluar, kemudian dia tertabrak mobil. Akhirnya dia mati. その死んでしまった体と今生きている体、この体を原子レベルでですね、質量を測ります。Ya, jadi setelah dia mati, maka di sini kalau kita perhatikan atom-atom atau unsur-unsur yang ada di dalam tubuh manusia ini kalau kita ukur akan seperti ini hasilnya. 地球上にだいたい117ぐらいの原子が存在している、そのうちの16種類ぐらいの原子によって、この体が出来上がっています。この表に書いてあるようなパーセンテージで出来上がっています。
Jadi di bumi ini ada sekitar 117 partikel atau atom utama ya, dan 16 partikel itulah yang ada di dalam tubuh manusia yang membentuk tubuh manusia. Seperti presentasinya seperti yang ada di sini, oksigen 65% dan seterusnya. 死んでしまった体の原子の量と、今生きている体の原子の量、これを測ると、両方とも同じ量が存在しています。 Ya, kalau kita melakukan pengukuran jumlah atom yang ada di dalam tubuh manusia pada saat dia hidup dan setelah dia mati, matinya maksudnya langsung saat itu juga, maka jumlahnya itu sama. 同じ量が存在しているにもかかわらず、なぜ一方は生きてて、一方は死んだ体になっちゃうんでしょうか。 Nah, antara tubuh manusia yang masih hidup dengan manusia yang sudah mati, kalau kita ukur tadi kan saya sampaikan bahwa jumlah atomnya, unsur yang ada di dalam tubuhnya itu sama. Tetapi kenapa yang satu itu dinamakan manusia yang masih hidup, yang satu dinamakan mayat? すべての生きている生物はですね、この空気中または大気中に見えないエネルギーとつながっていて初めて生きることができます。 Ya, di sini kita bisa sampaikan bahwa seluruh makhluk yang ada di bumi ini hidup bukan dari di sini kan ada unsur fisik, tetapi hidup ini tersambungkan dengan apa yang namanya jiwa. この見えないエネルギー、命のエネルギーとも言っていいです。それとつながっているものは生物が全部生きている生物。これと切れた時が死が訪れます。 Ya, jadi apa yang namanya makhluk hidup ini adalah bentuk fisik yang tersambung dengan tersambung dengan energi yang tidak bisa dilihat oleh mata. Setelah dia tersambung oleh energi yang tidak bisa dilihat oleh mata, maka dia menjadi makhluk hidup. Dan sebaliknya, apabila tidak tersambung dengan energi yang tidak bisa dilihat oleh mata tersebut, maka dia dinamakan mayat atau bukan menjadi makhluk hidup lagi. この見えない空気中、もっと大きな大気中、もっと大きい宇宙空間、この見えない世界の中に渦巻いているエネルギーについて、もう少し物理学によってですね、もう少し頭がはっきりしてくるんで、次にその物理学の量子力学について少しお話したいと思います。 Ya, jadi tadi kan kita melihat energi di dalam kehidupan kita yang tidak terlihat oleh mata. Kemudian di sini juga ada energi yang lebih besarnya lagi, dan saya akan menjelaskan selanjutnya dari perspektif kuantum mekanik di sini secara dari ilmu fisika. それではリスダ先生に量子力学の1を読んでいただきます。 Ya, saya akan bacakan apa yang dinamakan kuantum mekanik ini adalah semua benda di dunia termasuk manusia adalah sebuah massa dari partikel-partikel dasar seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ketika sebuah atom terurai akan terdiri atas neutron, proton, dan elektron. Ya, mungkin pada saat kita belajar fisika pernah mengenal istilah ini. Lebih jauh, neutron, proton akan diuraikan ke dalam elemen lebih kecil yang disebut quarks. Unit terkecil tidak dapat dibusukkan lagi atau tidak bisa dihancurkan lagi. Inilah yang disebut dengan partikel dasar. Dan partikel dasar dipelajari sebagai mekanisme kuantum. Nah, partikel dasar digabungkan dengan partikel dan gelombang, dan posisi mereka hanya dapat diputuskan secara probabilistik. 次もお願いします。ニールス・ボーン。ニールス・ボーンのとこも読んでください。 Ya, jadi ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh Niels Bohr 1882 1962 dan Dennis ini adalah seorang ahli fisika dari
デニスってmana Denmark ya? ある夜にですね、このニールス・ボアとアインシュタインが一緒にお月様を見ていました。Ya, pada suatu waktu ini Niels Bohr dan Einstein ini bersama-sama melihat bumi. そしてアインシュタインは今見ている月と反対の方向に体を向けたときに、背中の方に月は存在すると言いました。Ya, ketika Einstein ini melihat bumi, kemudian dia berbalik dan maka bumi ini ada di belakangnya dia. ニールス・ボアの方はですね、今見ている月と反対の方向に体を向けたとき、背中の方に月は存在しないと言いました。Ya, dan ketika Niels Bohr itu melihat ke arah yang berbeda, maka dari situ dia tidak, maaf tadi bukan bumi tapi bulan, maka dia tidak bisa melihat bulan katanya. 物理学の量子力学の世界においては、ニールス・ボアの答えが正しいと、答えになっています。Kemudian ini saya akan juga jelaskan ini kuantum mekanik dari Niels Bohr ini. その考え方はこの2番に出てきますので、西田先生に読んでいただきます。Jadi apa yang ditemukan oleh Niels Bohr ini dapat kita lihat dalam definisi dari kuantum mekanik 2 ini, yaitu benda yang terlihat dipengaruhi oleh pandangan. Tadi kan dia pada saat melihat bulan, melihat ke depan dia melihat bulan, tetapi pada saat membelakangi dia tidak bisa melihatnya. Jadi dipengaruhi oleh pandangan. Partikel dasar adalah substansi yang terlihat dan juga gelombang, tidak ada juga gelombang yang tidak terlihat. Jadi partikel dasar adalah dimaterialisasi ketika diobservasi oleh orang, dan gelombang ketika tidak diobservasi. Manusia adalah pencipta aktual yang mempengaruhi semua benda, dan karena ada manusia maka ada segalanya. Yang lebih tepat untuk menamai ini adalah energi daripada substansi dari semua benda. Segala hal di dunia ini termasuk lampu yang tidak terlihat, suara, warna, bau dan lain-lain adalah energi, dan tubuh manusia adalah negeri tubuh. Jadi dunia ini semuanya adalah ilusi. Identitas dari dunia hanya merupakan gabungan antara energi dan energi. 皆さんの体も、それから見える物質すべて一番ちっちゃな最小の単位にしたものは素粒子と言います。この素粒子の性質を研究しているのが量子力学です。Jadi bagian terkecil dari tubuh manusia, kalau kita urai lagi apa yang dinamakan solusi katanya, dan ini dipelajari dari kuantum mekanik ini. この素粒子はですね、ある時は物質で存在してて、ある時はそれが見えないエネルギーの波動のような世界を行ったり来たりします。Ya, jadi yang namanya solusi ini adalah sesuatu yang pada suatu waktu bisa terlihat oleh kasat mata, pada suatu waktu yang lainnya juga dia tidak bisa terlihat oleh kasat mata. この素粒子は時間と空間の縛りを受けません。Yang namanya solusi ini dia tidak akan tidak akan terlihat, tidak akan muncul dalam ruang dan waktu. 地球上の見える物質の世界においては時間と空間の縛りがある世界です。Nah, sedangkan apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita ini adalah benda yang bisa nampak, yang bisa muncul di dalam ruang dan waktu. しかし一方ですね、物質じゃない状態、要するにエネルギーとしての状態、見えない世界に存在する素粒子においてはですね、時間と空間の制約がありません。Jadi apa yang namanya solusi ini dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. この宇宙の空間を含めた見えない
エネルギーの世界の方が圧倒的に大きくて、見える世界はとても小さな世界です。Jadi ini bisa disimpulkan bahwa di dalam kehidupan kita di dalam bumi ini dunia yang tidak terlihat itu jauh lebih besar dengan dunia yang bisa terlihat oleh kasat mata. 今、地球上の物理学の先生方は地球上の見える世界で、物理学者が分かっている、物質、これは 5% ぐらいしかなくて、95% は宇宙の見えない世界の中に存在していると言っています。Jadi para peneliti fisika ini juga mengatakan bahwa substansi yang bisa terlihat oleh mata ini hanya 5% saja, sedangkan 95%-nya adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. この宇宙空間の見えない世界のエネルギーがたまたま地球上で見える物質化した世界、これは見えない世界から地球上に物質化して存在している。やがてこの物質も、何百年、何千年、何万年という時間とともに、それは全部また分解して、また見えない世界に、エネルギーとして循環していきます。Apa yang bisa kita lihat di bumi ini yang merupakan proses sekian juta tahun dari sejak sekian juta tahun yang lalu, pada akhirnya akan kembali kepada dunia yang tidak bisa terlihat oleh mata.